Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini cocok banget buat teman-teman yang merasa takut. Nah, merasa takut naikin harga. Jadi naikin harga tuh seakan-akan jadi momok yang menyeramkan. Bukan seakan-akan, memang momok yang menyeramkan. Bukan hanya kita penjual online, tapi abang tukang sayur juga, penjaga warteg juga, hampir semua pebisnis naikin harga itu jadi momok yang menakutkan. Jadi apapun alasannya, takutnya kenapa nggak akan dibahas di sini, tapi saya akan bagi tips biar mudah-mudahan bisa eksekusi naikin harga. Oke, pertama ini konteksnya jualan online ya, yang tadi saya abang sayur terus ibu warteg itu contoh kasus aja. Jadi ini konteksnya jualan online, kalau saya lebih lebih menyarankan teman-teman naik turunin diskon, bukan naik turunin harga, tapi naik turunin diskon. Agak berbeda. Jadi kalau di marketplace ya, khususnya di Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, itu kan ada base price yang kita input pertama kali ketika upload produk, itu saya sebutnya base price. Nah, kalau kita mainin itu beresiko. Karena di Shopee ada kebijakan, kalau kita naikin harga, terus dalam kurang dari 7 hari tersebut submit campaign atau kita diskonin, itu bisa langsung kena penalti. Ya bisa dihapus, bahkan produknya bisa dihapus. Kan kalau best seller gawat banget. Kalau best seller bisa gawat, bisa bisa hancur dunia persilatan. Nah, itu makanya kalau saya selalu menyarankan ke ke klien-klien saya, dan ke teman-teman saat ini juga, yaitu naikin turunin diskon. Jadi pasang harga sudah tinggi duluan, lalu bisa naikin turunin diskon. Jadinya enak, lebih luas, dan gak usah khawatir untuk kena pelanggaran peraturan dari Shopee, Lazada, Tokopedia dan seterusnya. Oke, ini satu. Yang kedua, caranya adalah sesederhana naikin pelan-pelan. Yang saya maksud pelan-pelan tuh betul-betul pelan-pelan. Jadi tenang, misalkan oke, Anda jualan produk A misalkan. Anda jual produk A, ternyata HPP-nya naik 10.000. Apakah Anda naikin 10.000? Ya tentu semua serem. 10.000, aduh naikin 10.000 gimana ya? Kompetitor naikinnya berapa? Ternyata kompetitor nggak naik harga. Aduh, gimana ini? Wah, repot. Jadinya serem. Nah, biar nggak serem-serem amat dan sangat mudah dilakukan, ya udah pelan-pelan aja. 100 perak misalkan sehari, atau 500 perak sehari, atau 2.000 per minggu. Saya rasa 2.000 per minggu customer Anda nggak akan sadar bahwa oh ini harganya naik ya, nggak akan sadar. Dan saya rasa 2.000 cuma beda 2.000 ya. Kecuali barang-barang yang memang sangat-sangat price sensitif kayak popok, beras, pulsa, apalagi eh popok, beras, pulsa, apalagi ya yang super price sensitif ya, yang kayak gitu-gitulah, model-model kayak yang nggak ada unique selling pointnya. Naik 2.000 mungkin kerasa. Oke, kita coret deh 2.000 nya coret. Tapi kalau perbedaannya 1.000 perak, saya sih no problem. Misalkan saya beli popok ya, istri saya pun kayaknya no problem lah. Beli popok, ada dua toko nih, selisihnya cuma 1.000 perak, nggak membuat saya harus yang beli 1.000, yang minus 1.000. Nggak harus. Kadang ada faktor lain, cek ongkirnya, cek reviewnya. Jadi 1.000 tuh si price tuh jadi nggak jadi faktor utama. Tapi kalau selisih 2.000 ya oke, mungkin ini bedanya 2.000, langsung aja beli yang bedanya 2.000 lebih murah. Oke, jadi pelan-pelan banget. Kalau perlu 100 perak per hari, 500 perak per hari, atau 500 perak seminggu, atau 100 perak per minggu. Jadi harus pelan-pelan banget. Terserah teman-teman, setting aja kebijakannya masing-masing. Mau berapa per hari atau berapa per minggu itu terserah. Tapi yang paling penting adalah jika ternyata Anda naikin nih, misalkan hari ketujuh naikin 100 sehari, terus ternyata oh benar penjualan jadi turun drastis. Drastis ya, kuncinya drastis. Kalau turunnya plus minus 15%, saya sih saya tidak anggap turun ya. Kalau ternyata drastis, berarti harga ya sudah stop, balik lagi ke harga sebelumnya atau ke harga awal tadi. Berarti gara-gara harga penjualan Anda jadi turun. Ingat, kalau karena kita nggak bahas alasannya apa, jadi doornya ini alasan masing-masing. Jika ternyata di keberjalanan waktu Anda lagi gonta-ganti, lagi naikin harga pelan-pelan, ini ada door ini, segera stop dan langsung revert ke atau kembalikan ke harga sebelumnya, atau kalau lebih ekstrim lagi ke harga awal. Ya sederhana kok, 100 sehari itu nggak kerasa loh. Maksudnya ya nggak menjadi, seharusnya nggak menjadi momok yang sangat menakutkan ya, 100 sehari gitu teman-teman. Itu tips dari saya, dan
dan harusnya teman-teman jadi nggak takut untuk naikin harga. Nah, kalau saya bukan 200 per hari atau 500 per minggu, enggak. Kalau saya lihat secara umum ya, secara umum saya lihat profit loss dulu. Saya lihat profit loss, lihat laporan laba rugi, saya cek gross profit marginnya. Kalau ternyata mencapai targetnya berubah-ubah tiap bulan, tiap kondisi. Tiap bulan nggak juga sih. Kayaknya tiap 2 bulan deh ganti. Ya tergantung kondisi sih, tergantung harga iklan, tergantung nyetok. Ya pokoknya ada set target gross profit margin buat saya. Kalau ternyata di bawah target, berarti kan mau nggak mau naikin harga ya. Atau nurunin cost. Ya salah satunya naikin harga. Saya biasanya naikinnya 1.000 sampai 2.000, nggak lebih. Itu saya naikin, nanti evaluasi lagi laba rugi, ternyata kurang dari target, naikin lagi. Kalau ternyata udah achieve target, ya ya sudah, biarin aja kayak gitu. Sesederhana kayak gitu. Nah, kalau saya lihatnya ke target gross profit margin saya. Kalau teman-teman terserah. Sebenarnya sederhana ya, sederhana. Kalau misalkan teman-teman target 10.000 nih naiknya, ya udah kalau gitu 10.000 dibagi 10 minggu, jadi 1.000 perak per minggu. Harusnya customer teman-teman nggak akan sadar. Oke, itu aja. Mudah-mudahan berguna tips ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.